Marilah kita mulai les kita hari ini dengan bersama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li Sadari amri wahlul amri 'uqdatam min wahlul lisani 'uqdatam yafqahu lisani qawli. yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Oke. Jadi hari ini kita akan lanjut pembahasan tentang turunan dan bagaimana cara mencarinya ya. Nah, kemarin nggak sempat dari Rabu karena hujannya lebat, jadi kita ganti nanti di besok ya. Oke, Kak, share screen nih. Oke, udah ini. Nah, kelihatan Raka? Kelihatan nggak? Oke. Oke. Kemarin kita sudah sampai sini ya. Di PDF-nya juga sudah Kakak kirim ya. Kita kemarin sudah belajar tentang menggunakan konsep limit ya untuk mencari turunan dan juga menggunakan rumus turunan yang pertama, yaitu dengan cara menurunkan secara praktis. Misal di sini kemarin itu ada 3x kuadrat ditambah 4, maka duanya itu pindah ke depan ya. Duanya ini pindah ke depan. Jadi 2 dikali 3 seperti ini. X. Nah, ini yang atasnya dikurangi 1. Nah, dikurangi 1 jadi 2 kurang 1 kan pangkat 1 dan jika ada sebuah konstanta ya, kayak 4 ini kan konstanta ya. Konstanta yang enggak punya variabel, maka dia langsung dihukumi 0. Jadi ditambah 0 kan. Jadi hasilnya 3 kali 2x gitu. 3 kali 2x sama dengan 6. Ya. Oke, mengingat dulu yang kemarin. Oke. Kayak soal nomor 2 juga sama ya, yang contoh soal nomor 2. Itu kalau ada dalam bentuk ini 2x kuadrat 2x pangkat 3 ya di sini ya. Kayak ini. Maka ini kita Iya. turunkan satu per satu. Jadi ini kita turunkan satu per satu. Ini 2 kali 3 kali 2 ditambah 12 kali 2 x dikurang 8. 4-nya jadi 0. Jadi ini turunan pertamanya. Nah, kalau bentuknya kayak gini, 3x min 2, 4x plus 1, ini kita kerjakan dulu sehingga dapat bentuk yang kayak gini. Nah, dapat bentuk kayak gini baru kita turunkan. Setelah dapat bentuk kayak gini kan, yang 12x kuadrat dikurang 5x dikurang 5, di sini baru kita turunkan dengan bentuk 4x kuadrat dikurang 5. Oke. Coba di sini ada soal di sini. Nah, coba Raka kerjakan yang nomor 5. Sudah dikerjakan belum? Nomor 5 nih. Kemarin kan 1, 2, Belum nggak ini? 3, 4 ya. Sampai nomor 4 kemarin ya. Betul nggak sampai nomor 4 kemarin? Sampai Yang soal nomor 4 ini sudah belum? 4x kuadrat ditambah x 2 per 3 min akar x. belum nggak itu kak? Sampai nomor 3 kemarin. Oh, sampai nomor 3 kemarin ya. Jadi kemarin itu sampai nomor 3 ini. Oke, Iya. oke, oke. Sekarang coba Raka kerjakan yang nomor 4. Bisa enggak ini? Dengan menggunakan teori praktek dari turunan secara langsung. Kalau pakai limit lama dong, tapi kita pakai konsep turunan yang kayak ini. Iya. Yang kayak ini. Oke. Oke, silakan dikerjakan dulu nomor 4. Di sini x 2 per 3 ya, nanti dikurang 1, 2 per 3 nya turun ke depan gitu. Ini akar x itu sama dengan pangkat setengah ya. Ingat ya, akar itu pangkat setengah. Dah, ya bentar. Kak share screen lagi ya. Gimana? Ada kendala kah? Belum? Belum. Oke. Oke, silakan dilanjutkan dulu untuk soal nomor 4 ya.
Itu Kak, Ya, yang X 2/3 dikurang 1 Kak. 2/3 iya dikurang 1 pangkatnya. 2/3-nya pindah ke depan. Kak, Ya, yang mana? mikrofon Kak. Hah? Oh iya 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 mikrofonnya. Iya iya. Iya iya. 2/3 itu dikurangi 1. Heeh, Iya, dikurangi 1, 2/3-nya ke depan nanti. iya Kak. Oke. Gimana? Ada kendala ada untuk nomor 4? Tidak Kak, Sudah? belum Kak. Oh, Dikit lagi. sudah dikit lagi. Alhamdulillah. Sudah Kak. Sudah? Berapa hasilnya? 8x plus 2 8 x akar 3 8x plus 2 akas 8x pangkat 2 habis itu tidak Kak, 8x Kak. 8x ya oke oke oke. Salah tadi. 8x Plus 2 plus plus 2 per 3 2/3 2 per 3 akar x pangkat 3 akar x pangkat 3 ya. Eh, tidak Kak, di bawah akarnya di sama 3 kayak mana? 2/3 apa namanya itu 2/3 akar x
2/3. Apa? Oh, akar X gini ya. Gini. Iya Kak. Oh, di sini habis itu Dikurang 1/2 akar X. di bawah akar X atau di atas. Akar X di bawah Kak. Oh. Oke, coba Kakak cek. 8x-nya benar. Coba kita cek yang 2 ditambah 2/3 turun ya. 2/3 X pangkat 2/3 kurang 1 ya. Iya. Dikurang ini 2/3 dikurang 3/3 ya. Kakak tulis 3/3. Oke, ditambah ini dikurang ya. Dikurang setengah X dikurang setengah. Setengahnya dikurang 1 ya. Kurang 2/2 ya, biar Kakak cepat. Nah, jadi benar di sini 2/3. X-nya pangkat akar 3 ya. Jadi akar pangkat 3 di sini ya. X ya. Iya. Ini pangkat 3 tuh di sini. Hmm. Dikurang 1/2 akar 2. Oke, mantap. Benar ya. Mantap, benar jawabannya. Bukan akar X Kak. Yang mana ini? Yang dua. Yang 2. Dua. 2 Yang akar dua. X, 2 akar Akar X, X. 2 akar X. X-nya ini kan pangkat min Iya. setengah ya. Min setengah turun ke bawah ya. Jadi 2 akar X. Iya. Betul. Jadi jawabannya ini benar. Oke. Bagus. Kita lanjut ya. Iya. Coba kerjakan nomor 5 tuh. Gampang nih nomor 5. 2x plus 1, 3x min 2. Operasikan dulu baru turunkan. Bisa? Kalau ini bisa nanti baru kita ke turunan berantai habis itu. Ini kayak mana? Ini Dikali. nomor 5 itu silakan dioperasikan dulu depan belakang baru dapat satu banjar kan kayak ini ya yang plus minus gini kan. Baru Iya. diturunkan seperti contoh soal ini. Iya. Ya, oke. Number 5. Let's go. Bagaimana? Ada kesulitan enggak untuk nomor 5? Tidak Kak. Tidak, oke. Bisa ya untuk mengalihkan depan belakang depan itu ya. Oh, jauh, Jul. Rina Taral sama itu. Itu Reza. Tahu enggak bedanya berapa? Nilai 60% itu. Kecil itu kan. Tahu enggak berapa? Yang pilih Reza Herdapit
itu 26.865. Yang Rinatarol 17.000. 10.000 beda suaranya. Lah 61%. Jauh dong persentase. Caknya menang nomor 4. Gimana? Saudara kah? Do you have problem? Belum. Oke. Sudah dapat? Sudah. Berapa? Sebelum turunan hasil dari perkalian dulu. Berapa? Saya perkalian yang itu, Pak. Iya, perkaliannya. Perkalian jabarnya dulu. Baru habis itu turunannya. Yang perkalian aljabar apa yang hasilnya, Pak? Perkalian aljabarnya dulu, yang depan belakang depan itu. Oh. 6x kuadrat 6x kuadrat dikurang 4x dikurang 4x ditambah 3x ditambah 3x kurang 2. kurang 2. Habis itu kita operasikan ya. 6x kuadrat dikurang x kurang 2 ya. Jadi hasilnya kalau diturunkan hasil akhirnya 12x 12x min 1. Oke, mantap ya. Paham ya sampai sini untuk paham turunannya? Iya. Oke. Sekarang kita akan masuk ke yang lebih hot lagi ya. Yaitu namanya turunan berantai. Nih. Kalau di sini sifatnya yang ini. Mana ya yang ini? Nah, ini. Yang B ini kemarin dicatat ya, sifat yang ini ya. Sudah. Jadi yang pertama itu turunan biasa. Yang kedua, yang B ini kita namanya turunan berantai. Y sama dengan C kali U ya. U itu adalah suatu fungsi yang perkalian gitu. Maka hasilnya C kali U absen. Oh, absen ya. Nah, daripada bingung lihat anunya, kita lihat ke sini. Nah, kalau ini kan dalam bentuk sejajar ya. Kalau ada bentuk perkalian gini, kalau ingin menurunkan, Raka harus buat bentuknya seperti tambah kurang tambah seperti ini. Tidak boleh Raka langsung turunkan yang bentuk perkalian gini, tidak boleh, ya. Harus dibuat kayak gini dulu, ya. Atau kalau yang lagi ini gampang ya, tinggal turunkan. Kalau masih lagi ini harus dikalikan dulu, disesuaikan. Tapi, nah, seandainya Raka kayak dapat nomor 4. Ini namanya turunan berantai, ya. Turunan berantai. Jadi kalau pangkat ini kan mudah ya, kalau pangkat 2 masih mudah ya, masih bisa. Tetapi di sini sudah pangkat 3, sudah agak anu ya, walaupun masih bisa dikerjakan tapi agak ribet kalau ada pangkat 3. Nah, cara menyelesaikannya gimana? Nah, cara menyelesaikannya adalah menggunakan turunan berantai. Gini. Misal, jadi turunan berantai ini digunakan untuk mengantisipasi yang namanya pangkat yang sangat banyak. Ini kan pangkat 3 sampai pangkat 10 nanti bisa. Pangkat 12 gitu, pangkat yang banyak gitu.
Kalau yang tadi bisa kita hitung dengan cara turunan langsung, sedangkan ini menggunakan turunan berantai gitu ya. Ini sudah pangkat 3. Kita lihat dulu contoh soal ini. Nah, jika fx sama dengan 2x dikurang 1 pangkat 3, maka f inverse x adalah, nah, ini bahasannya fx itu 2x dikurang 1 pangkat 3. Oke, perhatikan. Jadi f inverse x adalah 3 turun ke depan. Jadi 3 kurang depan. Nah, jadi 3 turun ke depan, jadi sini ada 3 ya. Oke. Iya. Kakak zoom lagi nih. Oke. Clear dulu. Nah, jadi 3-nya itu turun ke depan, yang pangkat ini turun ke depan ya. Jadi sehingga dapat 3. 2x min 1 dalam sini tetap ditulis 2x min 1 ya, yang di dalam kurungnya. Nah, habis itu 2, 3 ini dikurang 1 pangkatnya, sama seperti turunan tadi ya. 3 dikurang 1, jadi 2 di sini ya. Paham ya? Oke. Iya. Nah, 2 ini dapat dari mana? Yaitu turunan yang ada di dalam sini. Oke. Kayak rantai. Jadi turunan yang ada dalam sini. Ini kan 2x dikurang 1 ya. Turunannya berapa? Kan turunan dari 2x adalah 2. Turunan 1 adalah dal. Jadi di sini tinggal ditulis 2. Tapi kalau di dalamnya itu 2x kuadrat, maka di sini adalah 2 kali 2. Jadi 4x jadi ya. Paham? Oke. Jadi dapat 3 ini tahu paham ya. 3 ini adalah pangkatnya ini, turun ke bawah. 2 ini adalah pangkat yang atas dikurangi 1. Dan yang terakhir itu adalah yang ada di dalam ini. Oke. Kalau ditulis, ya, nanti kita pelajari juga cara menuliskan turunan du dx nanti ya. Nah, ini untuk mencarinya dulu. Kakak jelaskan dulu cara mencarinya dulu. Nanti ada sifat-sifatnya. Karena turunan ini luas materinya. Oke, kita yang untuk SMA dulu ini. Nah, setelah itu maka kita dapat 3 2x dikurang 1 pangkat 2 kali 2. Nah, habis itu ini kan perkalian ya. 3 ini perkalian ya. Maka 2 bisa dikalikan dengan 3, betul enggak? Iya. Maka hasilnya dapat 6. Habis itu 2x min 1 pangkat 2. Oke. Nah, kalau Raka ya, lah sampai sini bae. Sampai sini bae, itulah benar. Karena misal seandainya di sini sudah pangkat 10, tidak mungkin akan ngitung lagi. Ini udah benar sampai sini. Ya. Sudah benar. Berhubungan ini dengan hanya pangkat 2, maka kita selesaikan aja, kita operasikan aja gitu ya. Kita operasikan aja, jadi 6 2x min 1 kali 2x min 1. Ini kita kalikan depan belakang depan, habis itu kita dapatkan 4x kuadrat dikurang 4x dikurang 1 ya. Ditambah 1, maaf. Jadi kita tinggal kalikan lagi ini, dan 6 ke masuk dalam, jadi 6 kali 4 24x kuadrat dikurang 24x ditambah 6. Ini untuk hasil yang lebih sederhana. Tapi kalau Raka sudah sampai ini, inilah benar. Ya, ini sudah benar karena sudah mengantongi atau menggunakan yang namanya teori berantai. Oke. Teori berantai gitu ya konsepnya itu. Jadi pangkat yang rantainya ini pangkatnya diturunkan ke bawah, yang ini diturunkan 1, maka yang di dalam ini, maka di dalam yang 2x ini kita turunkan juga, yaitu kita dikali turunan yang ada dalam sini gitu. Nah, kalau sudah sampai sini sebenarnya sudah benar, tapi kalau mau disederhanakan lagi boleh Raka sederhanakan ya. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa, sampai sini juga udah benar. Tapi kalau sudah pangkatnya sudah tinggi, Raka tak perlu lagi menyederhanakan, pasti bentuknya kayak gini nanti. Oke? Paham Raka? Oke, boleh dicatat dulu ini. Sesuai dengan kata-kata Raka lah yang bisa mudah dipahami oleh Raka gitu. Ini turun ke sini, ini turunan dalam sini gitu. Iya.
Ya udah, sudah Raka belum? Belum, Pak. Belum. Oke. Tulis ya dengan kata-kata Raka sendiri gimana cara nurunkannya gitu biar Raka bisa paham gitu ya. Iya, Pak. Sudah, Pak. Sudah? Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang jika kakak rubah nih angkanya, ini kan masih simpel ya. Misal kakak rubah menjadi 3x kuadrat ditambah 2 pangkat Apa, Pak? Tadi? ini 3X. 3x kuadrat ditambah 2 pangkat 3. Ya pangkat 3 aja dulu. Berapakah ini fx-nya? Berapakah f inverse f absen x atau turunan pertama x? Kelihatan ya? Ini yang kakak tulis di atas. Iya, Pak. Jadi 3x kuadrat ditambah 2 pangkat 3. Mana udah dapat? Belum. Oke.
Jangan kalau misalnya dikali 6x kak. Ya dikali 6x dong. 6x-nya kali ke depan. 6x kan bisa kan? 3 dikali Di, 3 dikali 6x bisa. bisa lah. Kan perkalian aljabar 3 kali 6 bisa. Bagaimana? Dapat akah? Hmm. Hmm. Bagaimana? Masih mencari kah? Masih. Oke. Kak, kalau 18x kali 9x pangkat 4 cak mana? Berapa? 18x dikali 9x pangkat 4. 11x dikali 9x pangkat 4.
X pangkat 4. 4. Kayak gini. Iya. Raka sampai mana sih? Coba kita lihat dulu. Kita anu dulu ya. Kak, kalau 3x kuadrat dikali 3x kuadrat berapa Kak? 3x kuadrat jadi 3 kali 3 6. 3 kali 3 9. X kuadrat tinggal ditambahkan jadi x pangkat 4 dong. 4. Iya. Gimana? Ini kan 3-nya pindah ke depan ya. Iya. Coba sampai mana tadi Raka? Sampai aljabar. Coba ini ya kita bahas ya. 3 ada ke depan ya. 3 kali kita tinggal tulis lagi ini jadi 3 x kuadrat plus 2 plus 2 ya. Plus 2 pangkatnya pangkat 2 pangkat 2 dikali 6x. 6 x. 6x. Ini tinggal kita kali jadi 16 x. Oke. Di dalam kurungnya 3x pangkat 2 plus 2 pangkat 2. Sudah sampai sini Pak Raka. Tidak usah dicari lagi. Sampai situ Pak. Tidak apa lah. Tidak apa. Iya. Karena itu yang memang sudah memang hanya itu kalau lah pangkat besar ini kan agak besar juga. Tidak perlu Raka cari lagi. Kalau lah ini pangkat 3 nih. Kalau kakak pasang dari pangkat 4 tidak selesai Raka. Kalau kakak Itu pasang Kak, pangkat 4 hanya gini aja. Sudah ini sudah fix, udah jawaban akhir ini. Biasanya 3 kalau kali 6 18 Kak. berapa? Oh iya, 3 kali 6 18 ya. 18. Nah, sampai sini Be. Iya. Oke. Paham? Paham. Standarnya itu hanya sampai situ aja. Itu kan kalau turunannya udah pangkat tinggi gitu ya, udah pangkat tinggi dan juga tidak memungkinkan untuk diselesaikan sehingga dapat bentuk kayak gini tidak selesai, maka dia akan bentuknya kayak gini. Ya, Iya. sudah? Sudah dihapus ini. Sudah. Sudah. Oke, kita hapus ya. Clear. Nah, seperti contoh juga yang nomor 5 ya. Nomor 5 agak mudah, nomor 5. Turunan pertama dari fx sama dengan 5x kuadrat dikurang 1 kali 2x. Pembahasannya gimana? 3-nya itu turun gimana nih? Oh, ini salah ini. Ini salah soal ya. Ini harusnya itu 2 ya. 2 ini. Jadi 2-nya itu turun ke depan ya. Jadi 5x kuadrat dikurang 1 kali 10x. Jadi 10 kali ini 10x dikali 5x kuadrat dikurang 1. Nah, karena ini pangkatnya pangkat 1, jadi gak apa-apa langsung dikalikan saja ke dalam jadi 10x pangkat 3 dikurang 20. Oke. Sampai sini paham mereka cara mencari apa namanya itu? Cara mencari turunan menggunakan konsep berantai, paham? Paham Kak. Paham? Kita pakai berantai dulu ya. Paham. Kakak cek lagi. Misal ada 2x pangkat 4 dikali 2x pangkat 4 ini salah. Bentar. Kalau lah kayak gitu ada konsep lain lagi kalau 2x pangkat 4 nih. Konsep ini ya. Oke, kita coba. Misalnya ada 12 kali 12 depannya. Ada variabel dulu depannya di 12. Sini x pangkat 3 pangkat 4 ditambah x pangkat 3 dikurang 2 pangkat 4. Nah, silakan Raka di 12 ya. Raka cari f absen x. Kayak mana Kak? Hah?
Sama. Variabelnya lah ada. Ini iya. Apa Raga? Ini empatnya tinggal Yang pakai 4 cak mana enggak? empatnya tinggal turun ke bawah jadi 12 Bagi. kali 4. Nah, X pangkat 4 ini kan turunannya nanti setelah ini kan. Ini kan dikurang 1 nanti ya. Nah, 4 turun 1 wah. 4 X pangkat 3 di sini. Ditambah 3 X pangkat 2 kan. Dikalikan dengan 12 kali 4 nih berapa? Kayak tadi. Setipe dengan soal ini. Itu pangkatnya pindah ke depan ke 4. Iya, 4-nya pindah ke depan sama kayak 3 pindah ke depan ya. Karena di sini 2 ada 12 jadi 4 kali 12 dong. Duanya tetap kak Ya, Duanya tetap. duanya habis dong. Kan tidak punya variabel. Habis. 0. Pas diturunkan jadi 0 dia. Habis itu dikali ke dalam kak. Ya, Ada aja. kali ke dalam. Kali ke... Yang nanti kan ada pangkat 3 ya. Itu biarkan aja pangkat 3-nya. Apa kak? Ya. Kan X pangkat 3 tambah X pangkat 2 kan kak? Ya, berarti X pangkat 3. Yang dalamnya. Dalamnya ini tetap dalamnya ini. Pas diturunkannya. 4X pangkat 3 ditambah 3X pangkat 2 dong. Gimana? Ada enggak? Bingung enggak nih? Atau angkanya kebesaran kakak kasihin? Bingung. Jadi 3 3X kuadrat tambah 2X kak? 3X kuadrat 3X pangkat 3 dong. Yang mana Raka nih? Yang dalam ini. Coba. Yang dalam ini ya yang tanya. Dalam ini nak keturunannya. Iya. Coba sampai sini dulu. Kita bahas satunya. 4 turun ke depan ya. Jadi kalau kita tulis jadi 12 kali 4. X pangkat 4 ditambah X pangkat 3 dikurang 2 pangkat T dikali turunan ini berapa? Buka kurung enggak apa-apa. 3 X pangkat T 4 X pangkat 3 salah. 4 X pangkat 3 ditambah 3 X pangkat 2. Nah, 12 kali 4 berapa? 48. Nah, ini boleh dah. Ini kan perkalian ya. Boleh kita tukar dengan depan ya. Ini boleh kita tukar posisinya kita tukar ya. Biar mempermudah. Jadi ini kita tukar aja jadi 4 X pangkat 3 ditambah 3 X pangkat 2.
Nah, jadi sisanya belakang ini tinggal X pangkat 4 ditambah X pangkat 3 dikurang 2 pangkat T. Nah, ini baru raka operasi 48 kali 4 berapa? Itu X pangkat 4 itu tadi dari soalnya enggak? Mana X pangkat 4? Ini. Yang ini. Yang di bawah Kak sebelah itu. Ini. Ayo itu. Ini kan turunan Oh, dalam sini. Yang ini, yang ini. ini tuh. Yang mana ini? Yang atas atau yang ini? Yang bawah, yang itu. Yang bawah ini ya? Mau Yang ini. hmm. Ini kan Ya, ini. aku bisa ada itu lagi. Ini kan dari sini. Ini kan kakak tukar Raka posisinya. Ini ke sini, ini ke depan. Ini pindah ke belakang. Oh, iya. Tukar. Apa kakak tukar? Karena ini kan 48 dan ini harus dioperasikan yang ini ke depan, ini ke sini. Nah, yang belakang ini standby be, tidak perlu Raka operasi lagi. Oke? Iya, Oke. Jadi 48 kali 4 berapa Raka? 192. 192 X pangkat 3 X pangkat 3. ditambah 144 ya. Betul? X pangkat tuh X pangkat 2. 2. Ini standby. X pangkat 4 ditambah X pangkat 3 dikurang 2 pangkat T 3. Sudah sampai sini aja jalan. Selesai. Oke, lah agak pusing ya. Oke, hanya sampai sini. Sudah itu turunannya. Jadi Raka harus Iya. buat catatan gitu gini, bahwa ini turun ke depan, ini diturunkan taruh ke sini, ini ditukar, apa ditukar supaya ini sama ini mudah untuk dioperasikan. Itu biasanya kalau dalam bentuk turunan gini ya, turunan kayak gini, dia tuh pangkat tertinggi yang ini, yang belakang ini akan standby di belakang dia. Bentuk depannya kayak gini, belakang ini jangan jarang pangkat tiganya taruh di depan, nggak jarang. Karena dia tuh nanti yang dioperasikan dulu yang ditaruh di depan. Karena yang depan ini akan jadi pengecoh kalau dalam soal ABC. Sedangkan yang belakang ini pasti sama dia. Nah itu. Boleh dicatat dulu. Iya. Ini kan lah agak besar ya. Kalau yang tadi kan lesu ya, angkanya kecilnya. Kalau ini kan agak hot gitu ya angkanya. Pangkatnya pangkat 3, pangkatnya pangkat 2. Padahal aturan berantai ini dipakai biasanya untuk pangkat besar-besar. Pangkat 5, pangkat 6 gitu ya. Gimana Raka? Sudah? Sudah, Pak. Sudah? Oke, sampai di sini tanya kan enggak? Sudah ini cara nyatetnya Sudah, ini sudah. sudah, Pak. Udah kakak hapus nih. Oke. Ini kan sudah ya, di sini sudah.
Nah, nanti besok kita akan belajar tentang bagaimana cara menurunkan menggunakan metode UV gitu ya, UV yang ini. Kalau ini kan berantai, jadi kalau belajar cara limit, cara langsung banyak ya sebabnya dari turunan limit kemarin, habis itu cara langsung yang sejajar, habis itu berantai yang pangkatnya terlalu tinggi pakai berantai, dan perkalian itu ada namanya per UV, dan pembagian ada namanya UV juga nanti. Nah, di sini nah. Iya. Nah, untuk pemanasan coba nanti Raka di rumah ya. Iseng-iseng misalnya tengah ada sibuk, kerjakan nomor 7 aja. Iya. Nomor 7. Oke, X kuadrat Cuma ditambah. kayak berantai lagi ya. Nah, pakai berantai. Jadi nomor 7 pakai yang berantai. Nah, coba dikerjakan aja nomor 7. Kalau sudah di foto kirim WhatsApp. Ada yang tanyakan enggak sampai sini? Iya. Tidak. Tidak. Cukup untuk aturan berantai hari ini kita belajar. Oke. Kalau memang nggak ada ya lagi yang ditanyakan, kita tutup dulu ya malam ini les kita. Coba dikerjakan aja dulu yang nomor 7. Kalau sudah silakan difoto kirim WhatsApp nanti kakak lihat ya untuk aturan berantainya. Besok kita ketemu lagi, kita akan bahas tentang bagaimana cara mengalihkan mencari turunan dalam bentuk perkalian ya, dan kalau ada waktu lagi kita akan mencari turunan dalam bentuk pembagian. Karena sebab dari turunan ini lumayan banyak. Ini kita baru belajar di konteks-konteks awal, bahkan di turunan ini akan ada konsep atau aplikasinya. Biasanya akan keluar itu aplikasinya. Biasanya dalam bentuk Iya. fisika cerita soalnya fisika, padahal cara ngerjanya itu matematika. Gitu. Oke, kalau gak ada lagi yang tanyakan, marilah kita tutup les kita hari ini dengan bersama-sama melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Bismillahirrahmanirrahim. asri Wal innal asri insana lafi innal khusrin insana illal ladzina illal amanu wa ladzina amilus amanu wa solihati wa amilus tawasaw bil solihati wa haqqi wa tawasaw bil tawasaw bis haqqi wa sabr. tawasaw bis Sadaqallahul azim. Maka akhiri. Assalamualaikum.